Pernah nggak kamu ngerasa hidup kamu kayak cuma muter di tempat? Bangun pagi, kerja seharian, pulang capek, terus nunggu gajian. Cuman buat nutup tagihan yang nggak ada habisnya. Kita semua tumbuh dengan satu nasihat klasik. Sekolah yang rajin biar bisa dapat kerja bagus. Tapi, nggak ada yang pernah ngajarin kita gimana caranya biar uang dari kerja bagus itu nggak cuma numpang lewat. Coba lihat sekeliling kita hari ini. Harga beras naik, listrik naik, BBM naik. Tapi gaji tetap segitu-segitu aja. Bahkan, buat sebagian orang, kerja keras sebulan penuh kadang nggak cukup buat bayar semua kebutuhan. Padahal katanya ini zaman modern, zaman yang katanya penuh peluang. Kita disuruh rajin belajar, tapi bukan untuk mengerti uang, melainkan untuk mengejar uang. Sekolah ngajarin kita rumus matematika, tapi nggak pernah ngajarin gimana rumus agar uang bisa bekerja buat kita. Kita diajarin disiplin, tapi bukan tentang disiplin finansial. Kita diajarin manajemen waktu, tapi bukan manajemen penghasilan. Akhirnya banyak orang pinter, tapi tetap terjebak dalam lingkaran yang sama. Kerja, bayar tagihan, kerja lagi. Sampai tua, masih bingung kenapa hidup terasa berat, padahal sudah melakukan semua yang benar. Inilah realita yang jarang dibicarakan. Sekolah mencetak karyawan, bukan pemilik. Sekolah melatih kita jadi pengikut sistem, bukan pembuat sistem. Dan ironisnya, banyak dari kita baru sadar setelah belasan tahun bekerja bahwa yang kita kejar selama ini bukan kebebasan, tapi keamanan semu. Tapi tenang, karena kesadaran ini bisa jadi titik balik. Saya dulu juga pernah ada di fase itu, merasa terjebak di antara idealisme dan realita. Dan di segmen berikutnya, saya akan cerita gimana saya akhirnya sadar bahwa masalahnya bukan di kerja keras saya, tapi di cara saya melihat uang. Saya masih ingat masa-masa ketika saya merasa hidup saya sudah benar. Saya bangun pagi, kerja seharian, lembur, bahkan sering pulang larut malam. Saya pikir, kalau saya kerja lebih keras dari orang lain, saya pasti akan lebih cepat sukses. Setiap bulan, saya nyatet semua pengeluaran di buku kecil. Saya hitung uang makan, bensin, cicilan motor, listrik, bahkan kopi sachet di warung dekat kantor. Tapi tetap aja, tiap akhir bulan saldo saya habis. Dan yang paling nyakitin, bukan cuma saldo yang tipis, tapi rasa capek yang nggak sebanding sama hasilnya. Saya pernah duduk di depan komputer, tengah malam, lihat rekening yang tinggal ratusan ribu, lalu muncul pertanyaan di kepala. Kok bisa ya, saya kerja sekeras ini, tapi nggak maju-maju? Waktu itu, saya mulai sadar. Selama ini saya cuma tahu cara cari uang, tapi nggak pernah tahu cara punya uang. Saya tahu cara dapetin gaji, tapi nggak tahu gimana biar gaji itu bertahan, tumbuh, atau bahkan balik kerja buat saya. Sekolah ngajarin saya disiplin datang pagi, tapi nggak pernah ngajarin disiplin finansial. Kita disuruh menabung, tapi nggak pernah dijelasin kenapa uang di tabungan bisa kalah cepat dari inflasi. Kita diajarin kerja keras, tapi nggak diajarin cara berpikir keras. Dan makin kesini, realita itu makin terasa. Harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan anak makin mahal, cicilan rumah nggak habis-habis. Sementara, peluang kerja makin sempit, pajak makin tinggi, dan tekanan hidup terasa dari semua arah. Kadang saya mikir, kita ini hidup di zaman yang serba mahal, tapi gajinya serba pas-pasan. Waktu itu, saya sempat nyalahin keadaan. Saya pikir, ya wajar aja hidup susah, ekonomi lagi nggak jelas, pemerintah nggak peduli, harga bahan pokok naik terus. Tapi, lama-lama saya sadar, menyalahkan nggak akan mengubah apapun. Yang harus saya ubah bukan keadaan, tapi cara pandang saya terhadap uang. Saya mulai baca buku, nonton video finansial, ikut kelas online, belajar tentang investasi, tentang penghasilan pasif. Awalnya sulit, karena otak saya masih diprogram untuk jadi pekerja, bukan pengelola. Tapi pelan-pelan, saya mulai mengerti. Ternyata yang bikin saya miskin bukan karena saya kurang kerja keras, tapi karena saya nggak pernah dikasih peta yang benar tentang uang. Sekolah ngajarin saya jalan cepat, tapi lupa kasih tahu arah. Dan itu kenapa banyak orang yang akhirnya lari sekuat tenaga, tapi ke arah yang salah. Sekarang, setiap kali saya lihat orang muda yang semangat kerja tapi masih bingung kenapa hidupnya nggak maju, saya merasa kayak ngelihat diri saya dulu. Dan dari situlah saya mulai belajar satu hal penting. Kalau kita nggak belajar punya uang, maka uang akan punya kita. Semakin saya belajar, semakin saya sadar satu hal. Sekolah memang nggak salah, tapi sistemnya nggak lengkap. Sekolah ngajarin kita cara mendapatkan uang, tapi lupa ngajarin cara mempertahankan dan mengembangkannya. Kita disuruh jadi rajin, tapi nggak pernah diajari bagaimana uang bisa rajin juga bekerja untuk kita. Coba kamu pikir, dari SD sampai kuliah, berapa kali guru atau dosen ngajarin tentang cara mengelola gaji, tentang investasi, aset,
Atau bahkan perbedaan antara active income dan passive income? Jawabannya, hampir nggak pernah. Padahal, inilah hal paling krusial dalam hidup nyata. Kita belajar teori ekonomi makro, tapi nggak bisa ngatur keuangan rumah tangga sendiri. Kita hafal rumus bunga majemuk di matematika, tapi nggak ngerti gimana bunga itu bisa ngebunuh nilai uang di tabungan kita. Dan akhirnya, banyak orang Indonesia hidup dalam pola yang sama. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Punya kartu kredit, tapi bukan buat leverage, melainkan buat nutup lubang. Nabung, tapi cuman di rekening biasa, yang nilainya terus tergerus inflasi. Sementara di sisi lain, segelintir orang yang paham cara kerja uang, mereka kelihatannya santai, tapi kekayaannya tumbuh terus. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka ngerti prinsip yang nggak pernah diajarin di sekolah. Bukan seberapa keras kamu kerja, tapi seberapa cerdas uangmu bekerja. Saya pernah dengar kalimat yang mengubah cara pandang saya. Orang miskin kerja untuk uang, orang kaya bikin uang kerja untuk mereka. Dan kalimat itu bukan sekadar slogan. Itu fakta. Coba lihat di sekitar kita. Orang-orang yang punya kontrakan, warung, atau usaha kecil yang tetap jalan walau mereka nggak hadir setiap hari. Itu contoh sederhana dari uang yang bekerja. Sementara kita yang masih bergantung penuh pada jam kerja, pada lembur, pada gaji bulanan, kita masih jual waktu untuk uang. Masalahnya, waktu adalah aset yang paling terbatas. Uang bisa dicari lagi, tapi waktu nggak bisa diulang. Jadi kalau seluruh sumber penghasilan kita tergantung dari waktu yang kita jual, maka cepat atau lambat, kita akan kehabisan dua hal, waktu dan tenaga. Dan di titik itu, banyak orang baru sadar bahwa mereka sudah terlambat, karena selama ini mereka sibuk bekerja di dalam uang, bukan bekerja di atas uang. Jadi, apa artinya punya uang sebenarnya? Bukan berarti kita menimbun, bukan juga berarti kita jadi pelit, tapi artinya kita punya sistem yang membuat uang berputar tanpa harus selalu kita dorong dengan tenaga sendiri. Contohnya, mulai dari hal kecil. Buka usaha sampingan yang tetap jalan meski kamu kerja, belajar investasi, meski cuma dari reksadana atau saham yang nilainya kecil, atau bahkan mulai dari bikin konten digital yang bisa terus ditonton orang tanpa kamu harus ngapa-ngapain lagi. Kuncinya satu, ubah cara pandang. Karena selama kita masih berpikir kerja keras sama dengan kaya, kita akan terus bertarung di arena yang salah. Yang seharusnya kita kejar bukan cuma uang, tapi sistem yang menghasilkan uang. Sekolah mengajarkan kita cara mengisi waktu dengan kerja, tapi kehidupan mengajarkan kita cara membuat waktu menghasilkan nilai. Dan disitulah perbedaan besar antara orang yang mencari uang dan orang yang punya uang. Di titik tertentu, saya mulai sadar, cara kita memperlakukan uang itu seperti cermin, mencerminkan cara kita berpikir tentang hidup. Dan untuk menjelaskannya, biar saya ceritakan 3 kisah sederhana. 3 orang yang hidupnya mungkin mirip dengan kita. Cerita pertama, Pak Tono, karyawan rajin. Setiap pagi, dia berangkat kerja sebelum matahari naik. Pulang larut malam, lelah tapi tetap tersenyum karena merasa aman. Setiap tanggal muda, dia dapat gaji tetap. Dia cicil rumah, motor, dan sesekali traktir keluarga makan di luar. Tapi setiap kali harga beras naik, BBM naik, atau pajak baru diumumkan, wajahnya langsung murung. Karena tiap kali penghasilan naik, pengeluaran ikut naik. Dia tidak boros, tapi tidak punya sistem. Baginya, kerja keras adalah satu-satunya jalan. Sampai suatu hari, perusahaan tempatnya bekerja melakukan efisiensi. Dan dalam semalam, sumber penghasilannya hilang. Bukan karena dia malas, bukan karena dia bodoh, tapi karena selama ini dia tidak pernah belajar punya uang. Dia hanya tahu mencari uang. Cerita kedua, Rina, guru honorer yang cerdas tapi realistis. Dia tahu gajinya kecil, tapi dia nggak menyerah. Di sela-sela waktu mengajar, dia mulai bikin konten edukasi di YouTube tentang tips belajar dan cerita inspiratif. Awalnya, nggak ada yang nonton, tapi dia terus konsisten, sampai akhirnya mulai menghasilkan dari AdSense. Uang pertamanya cuma 100.000, tapi dari situ, dia sadar. Ini bukan cuma uang, ini sistem kecil yang bisa tumbuh. Sekarang, meski gajinya masih sama, Rina punya sumber penghasilan lain yang pelan-pelan berkembang. Dia nggak jadi kaya raya, tapi dia lebih tenang. Karena sebagian waktunya sekarang menghasilkan, bahkan saat dia tidur. Cerita ketiga, Dedi, mantan sopir ojek yang berubah jadi pebisnis kecil. Awalnya, dia kerja dari pagi sampai malam, ngejar bonus dan bintang 5. Hidupnya cuman untuk bensin dan setoran. Tapi satu kali, dia sadar, motornya nggak pernah berhenti. Dia yang capek, tapi motornya tetap kuat. Dari situ, dia kepikiran, gimana kalau motornya juga bisa kerja buat orang lain? Jadi mulai pelan-pelan beli motor bekas kredit, lalu sewain ke ojek lain yang butuh kendaraan. 1 motor, 2 motor,
3 motor. Sekarang, dia nggak lagi ngejar order setiap hari. Motornya yang kerja, dia yang ngatur. Dedi bukan orang kaya, tapi dia bebas. Dan perbedaan terbesar bukan di uangnya, tapi di pola pikirnya. 3 kisah ini sederhana, tapi punya makna besar. Pak Tono kerja keras, tapi tetap terjebak. Rina mulai membangun sistem kecil dari kreativitasnya. Dedi berani mengubah arah dan membiarkan asetnya yang bekerja. Kalau kamu perhatikan, perbedaannya bukan di pendidikan, bukan di modal, tapi di cara mereka berpikir tentang uang. Di Indonesia, banyak orang seperti Pak Tono, jujur, disiplin, rajin. Tapi sistem ekonomi nggak selalu berpihak pada mereka. Harga bahan pokok naik, biaya hidup makin tinggi, tapi pengetahuan finansial tetap rendah. Bukan karena malas belajar, tapi karena sejak kecil kita nggak diajarin cara berpikir seperti pemilik uang. Dan disitulah pentingnya perubahan kecil dalam kesadaran. Karena begitu kamu mulai melihat uang bukan sebagai hasil kerja, tapi sebagai alat yang bisa kamu arahkan, hidupmu mulai berubah. Rina dan Dedi adalah bukti nyata bahwa punya uang bukan soal banyaknya penghasilan, tapi soal arah pikiran. Satu langkah kecil menuju kemandirian bisa membuka jalan panjang menuju kebebasan finansial. Sekolah mungkin tidak mengajarkan itu, tapi kehidupan dengan segala kerasnya sedang melakukannya setiap hari. Sekarang, coba kamu berhenti sebentar. Tarik napas dalam-dalam. Lihat sekelilingmu. Rumah yang kamu tinggali, kendaraan yang kamu pakai, tagihan yang datang tiap bulan, dan waktu yang terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Lalu tanya ke diri sendiri, apakah selama ini kamu benar-benar hidup atau cuma bertahan? Kita semua sibuk cari uang, tapi jarang yang benar-benar duduk sejenak untuk berpikir, sebenarnya untuk apa semua ini? Kita kerja keras siang malam, tapi apa hasilnya bikin hidup kita lebih damai? Atau justru bikin kita makin takut kehilangan? Karena begini, kalau uangmu habis tapi kamu masih tenang, itu artinya kamu punya kendali. Tapi kalau uangmu banyak dan kamu tetap gelisah, berarti uangmu yang punya kendali atasmu. Dan di titik itulah bedanya antara orang yang cari uang dengan orang yang punya uang. Kamu lihat kan, banyak orang yang penghasilannya tinggi, tapi tetap stres setiap akhir bulan. Punya rumah bagus, tapi nggak punya waktu buat menikmatinya. Mobilnya ganti tiap tahun, tapi hatinya tetap khawatir tiap kali ekonomi goyah. Sementara di sisi lain, ada orang yang hidup sederhana, tapi punya ketenangan luar biasa. Mereka paham satu hal, uang itu bukan tujuan, dia cuma alat. Dan alat itu baru berguna kalau kita tahu cara memegangnya. Mungkin sekarang kamu sedang berjuang di tengah tekanan ekonomi. Harga sembako naik, cicilan menumpuk, tabungan makin tipis. Kamu capek, tapi nggak bisa berhenti. Dan itu wajar. Karena sistem di sekitar kita memang dirancang supaya kita terus berlari, tanpa sempat bertanya, kenapa aku berlari? Tapi mulai hari ini, coba ubah arah pertanyaannya. Bukan lagi, bagaimana cara dapat uang lebih banyak? Tapi, bagaimana caranya uang yang kupunya bisa bekerja lebih lama dan lebih cerdas? Pertanyaan sederhana itu bisa jadi titik balik besar dalam hidupmu. Karena perubahan besar tidak dimulai dari peluang baru, tapi dari kesadaran baru. Mungkin kamu belum bisa langsung investasi, belum bisa buka usaha, belum bisa bangun sistem besar. Nggak apa-apa. Yang penting kamu mulai berpikir seperti orang yang punya uang, bukan hanya pekerja yang mencari uang. Ubah cara kamu melihat waktu, ubah cara kamu mengatur penghasilan, ubah cara kamu memandang kerja keras. Dan yang paling penting, ubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Kamu bukan mesin pencetak gaji. Kamu manusia, dengan kemampuan berpikir, mencipta, dan mengubah arah hidupmu. Karena di akhirnya, uang bukan soal angka di rekening, tapi soal kemampuan kita mengatur maknanya. Jadi, kalau kamu masih merasa sekolah nggak mengajarkan hal terpenting dalam hidup, kamu benar. Tapi bukan berarti kamu terlambat. Karena sekolah mungkin berhenti di ruang kelas, tapi kehidupan nggak pernah berhenti mengajar kita. Dan pelajarannya jelas. Uang bukan tujuan, tapi ujian. Dia bisa jadi alat kebebasan, atau rantai yang menjeratmu. Tergantung bagaimana kamu memperlakukannya. Kalau kamu cuma fokus cari uang, kamu akan terus lelah. Tapi kalau kamu belajar punya uang, kamu akan menemukan kedamaian yang nggak bisa dibeli oleh siapapun. Kamu nggak perlu langsung jadi pengusaha besar. Mulailah dari hal kecil. Belajar menunda keinginan. Mencatat arus uang masuk dan keluar. Memahami bahwa setiap rupiah yang keluar harus punya alasan. Ubah mindset kamu dari aku butuh uang lebih banyak, menjadi uang yang aku punya harus bekerja lebih baik. Itu langkah pertama menuju kemandirian finansial. Langkah yang nggak diajarin di sekolah manapun, tapi bisa kamu temukan kalau kamu mau berpikir lebih dalam. Kita hidup di zaman yang penuh tekanan. Harga naik,
beban kerja berat, dan sistem ekonomi yang sering terasa nggak adil. Tapi justru di situ letak tantangannya. Karena di tengah ketidakpastian itu, kemampuan berpikir dan beradaptasi akan jadi aset terbesar kita. Dan kalau kamu nonton video ini sampai akhir, mungkin itu tandanya kamu udah siap naik ke level berikutnya. Bukan cuma jadi orang yang kerja keras, tapi jadi orang yang kerja cerdas. Bukan cuma jadi orang yang cari uang, tapi jadi orang yang punya uang. Karena kebebasan finansial bukan tentang jadi kaya, tapi tentang nggak lagi hidup dalam ketakutan. Ketakutan kehilangan, ketakutan kekurangan, ketakutan gagal. Mulai hari ini, berhentilah jadi korban sistem. Bangun sistemmu sendiri, sekecil apapun itu, dan biarkan uang yang bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Kalau kamu merasa video ini membuka sedikit perspektif baru, klik like biar lebih banyak orang yang sadar. Tulis di kolom komentar apa pelajaran terbesar yang kamu dapat dari pengalaman hidup kamu soal uang. Dan jangan lupa subscribe, karena di video berikutnya kita akan bahas cara membangun sistem uang yang tetap jalan meski kamu berhenti kerja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap berpikir dan tetap bertumbuh.